Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Arija Hulwa dari Prodi Pendidikan Masyarakat dari Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Anissa Fitri untuk pemenuhan tugas komunikasi pendidikan dan sosial. Untuk pertanyaan pertama yaitu analisis komponen komunikasi dalam konteks pendidikan. Komponen komunikasi sendiri di sini saya akan menyebutkan 6 bagian. Yang pertama terdapat komunikator atau pihak yang mengirimkan pesan. Lalu yang kedua terdapat pesan atau informasi yang diberikan. Yang ketiga terdapat media atau yang bertugas menjadi perantara. Lalu yang keempat terdapat komunikan ataupun audiens, dan yang kelima terdapat feedback ataupun respon yang diberikan dari audiens, dan yang keenam terdapat noise atau sebuah gangguan yang terjadi ketika komunikasi berlangsung. Untuk penerapannya dalam pembelajaran sendiri, misalnya guru sebagai komunikator menyampaikan materi ataupun pesan menggunakan PowerPoint sebagai medianya. Siswa yang menjadi audiens ataupun komunikan mendengarkan dan memberikan feedback ataupun tanggapan dengan mengajukan pertanyaan. Noise atau gangguan komunikasi dapat terjadi ketika munculnya gangguan seperti siswa tidak memahami beberapa istilah tertentu ataupun kelas menjadi tidak kondusif karena terlalu berisik. Lalu untuk pertanyaan yang kedua terdapat tujuan dan fungsi komunikasi sosial. Tujuan utama komunikasi sosial sendiri di sini saya akan menyebutkan 3 bagian. Yang pertama membangun hubungan antar individu, yang kedua menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial, lalu yang ketiga mendorong perubahan sikap, perilaku ataupun pemahaman. Untuk fungsinya sendiri bagi individu dan masyarakat di sini saya akan menyebutkan 4. Yang pertama terdapat fungsi informatif, menyampaikan informasi penting. Yang kedua terdapat fungsi persuasif, yaitu memengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga terdapat fungsi sosialisasi, memperkenalkan diri, nilai, norma dan budaya. Lalu yang keempat terdapat fungsi kontrol sosial, yaitu mengarahkan kepada perilaku. Untuk salah satu contoh fungsi yang akan saya sampaikan yaitu fungsi persuasif dalam pendidikan masyarakat. Misalnya, dalam kampanye kesehatan lingkungan, guru, tokoh masyarakat, ataupun relawan yang menggunakan pesan persuasif untuk mengajak masyarakat membuang sampah pada tempatnya melalui seminar, poster, ataupun penyuluhan. Lalu yang ketiga yaitu perbedaan dan pentingnya komunikasi intrapersonal. Perbedaannya komunikasi intrapersonal dengan interpersonal, yaitu komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi dengan diri sendiri, berpikir, refleksi diri, dan menilai diri sendiri. Sementara komunikasi interpersonal yaitu komunikasi dengan 2 orang ataupun lebih. Lalu mengapa komunikasi interpersonal penting dalam pendidikan? Yang pertama, itu membantu peserta didik untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri, mengontrol emosi, membuat keputusan belajar yang tepat, lalu yang terakhir meningkatkan motivasi diri sendiri. Contoh peningkatan kesadaran diri dalam komunikasi intrapersonal yaitu misalnya seorang siswa yang sering gagal memahami materi mulai melakukan refleksi diri, membuat catatan evaluasi, dan mengatur strategi belajar yang baru sehingga efektivitas belajarnya itu meningkat dan ia lebih mudah untuk memecahkan masalah akademiknya. Yang keempat, terdapat analisis kualitas komunikasi interpersonal. Mengapa penting dalam konteks sosial dan pendidikan? Karena kualitas komunikasi interpersonal menemukan keberhasilan hubungan guru siswa, konselor klien, maupun antar teman sebaya. Komunikasi yang efektif menciptakan kepercayaan, pemahaman, dan kenyamanan belajar. Terdapat 3 kualitas dan keterampilan yang sangat penting. Yang pertama, empati. Yang kedua, active learning. Lalu yang ketiga, kejujuran. Untuk empati sendiri, kita semua sebagai manusia wajib untuk memiliki empati ataupun bersikap peduli kepada orang lain dengan menggunakan juga tindakan. Lalu active learning yaitu mendengarkan dengan aktif,
meningkatkan dinamika diskusi antar konselor dan pendidikan dan siswa karena konselor mampu menangkap kebutuhan emosional siswa, memahami masalah akademiknya secara tepat, serta memberikan solusi yang lebih sesuai. Dampaknya, siswa akan merasa lebih dihargai dan lebih terbuka. Yang kelima, terdapat dinamika dan peran dalam komunikasi kelompok. Karakteristik komunikasi kelompok sendiri yaitu melibatkan 3 orang atau lebih, ada tujuan bersama, interaksi bersifat langsung, terstruktur, dan membutuhkan koordinasi. Lalu yang terakhir, berbeda dari interpersonal karena lebih kompleks dan menuntut manajemen peran. Terdapat 3 peran yang sering muncul dalam kelompok efektif. Yang pertama, terdapat task leader, pemimpin tugas yang mengarahkan pencapaian tujuan. Lalu ada socio-emotional leader yang menjaga keharmonisan dan motivasi. Lalu yang ketiga, terdapat information giver yang memberikan informasi dan juga data penting. Pengaruh peran-peran tersebut dalam tugas kelompok kampus yaitu misalnya task leader itu membantu mengatur alur diskusi dan membagikan tugas. Socio-emotional leader itu menenangkan konflik dan menjaga semangat. Lalu information giver itu memastikan keputusan didasarkan pada data ataupun teori yang benar. Dengan adanya 3 peran ini, kelompok akan lebih efisien, produktif, dan mampu mencapai tujuan akademiknya secara terorganisir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.